Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penjualan berbasis data. Untuk pengertian penjualan sendiri, ada beberapa pengertian. Yang pertama menurut William G. Nichols, yang menurutnya adalah penjualan adalah proses di mana sang penjual memuaskan segala kebutuhan dan juga keinginan pembeli agar dicapai manfaat baik bagi sang penjual maupun bagi pembeli, yang berkelanjutan dan juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang kedua adalah menurut Komarudin, menyatakan bahwa penjualan adalah kegiatan untuk menukarkan barang ataupun jasa khususnya dengan uang. Dilihat dari sudut penjualan, berarti kegiatan untuk mendapatkan pembeli. Nah, dari beberapa pengertian penjualan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan adalah penyerahan barang dan jasa atau aktivitasnya yang lain di dalam periode tertentu dengan membebankan suatu jumlah tertentu kepada langganan atau konsumen. Selanjutnya adalah pengertian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan juga memanggil query atau query basis data disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. Nah, sistem basis data ini dapat dipelajari di dalam ilmu informasi. Selanjutnya, untuk pengertian penjualan berbasis data yaitu penjualan yang memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen melalui media iklan baik elektronik maupun berupa lembaran, di mana media ini telah disajikan untuk membandingkan suatu produk yang sama dengan harga dan juga kualitas yang berbeda. Untuk contoh penjualan berbasis data, yang pertama ada bank di dalam pengelolaan data nasabah, akunting, dan juga semua transaksi perbankan. Nah, contohnya yaitu data konsumen peminjam bank tahun lalu dapat dilihat pada laporan akhir tahun yang biasanya nasabah yang meminjam dan membayar tagihannya sesuai dengan jangka waktu dan teratur akan ditawarkan kembali oleh bank untuk meminjam pada tahun berikutnya dengan dilihat dari kontak yang ada di dalam data nasabah tersebut. Selanjutnya, untuk penjualan di dalam toko swalayan dan lainnya, untuk pengelolaan data customer, produk, dan juga penjualan. Misalnya, pelanggan yang biasanya sudah mendaftarkan diri menjadi member atau anggota suatu supermarket atau swalayan biasanya akan mendapatkan tawaran promo atau diskon yang dikirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp yang ada di data tersebut, biasanya menggunakan nomornya. Selanjutnya, ada telekomunikasi. Misalnya di dalam pengelolaan data tagihan dan juga jumlah pulsa. Nah, biasanya pengguna kartu khusus biasanya akan mendapatkan SMS berupa promo, kuota, ataupun bermacam-macam promo telepon, SMS, dan yang lainnya dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk komponen basis data, yang pertama adalah keras atau hardware. Nah, perangkat keras ini biasanya terdapat di dalam sistem basis data, yaitu memori sekunder hard disk. Yang kedua adalah operating system. Operating system ini merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan komputer dan juga mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dan menggunakan operasi-operasi yang ada di dalam komputer. Sistem operasi ini biasanya banyak digunakan seperti MS-DOS, MS Windows, dan juga Unix. Yang ketiga ada basis data atau database. Nah, sebuah basis data atau database di sini dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi sejumlah objek basis data seperti file ataupun tabel. Yang keempat adalah manajemen sistem atau DBMS. Pengolahan bisnis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung,
tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS. DBMS di sini akan menentukan bagaimana data disimpan, data diubah, dan juga data diambil kembali. Dan yang kelima adalah pemakai atau user. Nah, bagi pemakai atau user, dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis di dalam bahasa pemrograman. Untuk tujuan dan manfaat basis data, yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan atau speed, yang kedua adalah efisien ruang penyimpanan atau space, yang ketiga keakuratan atau accuracy, yang keempat adalah keamanan atau security, selanjutnya yaitu terpelihara keselarasan data atau konsisten. Selanjutnya, data dapat dipakai secara bersama atau shared. Dan yang terakhir adalah dapat diterapkan standarisasi atau standardization. Selanjutnya, untuk kelemahan sistem basis data, yang pertama memerlukan tenaga spesialis, yang kedua adalah kompleks, yang ketiga memerlukan tempat yang besar, dan yang keempat adalah mahal. Untuk basis data sendiri mempunyai operasi dasar yang berada di dalamnya. Di dalam basis data, kita dapat menyimpan satu atau lebih tabel. Nah, pada tabel inilah data disimpan dan juga ditempatkan. Contoh yang paling sering ditemui adalah basis data akademik yang terdiri atas tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel jadwal, tabel kelahiran, tabel mata kuliah, dan juga tabel kelas. Operasi-operasi yang ada di dalam basis data yaitu yang pertama adalah create database. Ini adalah pembuatan basis data di mana kita akan membuat lemari dokumen baru, tempat penyimpanan dilakukan. Drop database adalah penghapusan basis data di mana kita menghancurkan lemari dokumen beserta isinya jika ada. Selanjutnya adalah create table, yaitu pembuatan tabel baru ke suatu basis data atau sama seperti penambahan map dokumen ke sebuah lemari arsip yang telah disediakan atau telah ada. Selanjutnya ada drop table, ini adalah penghapusan tabel dari suatu basis data atau sama seperti perusahaan map dokumen lama yang sudah tidak terpakai di sebuah lemari dokumen. Selanjutnya ada insert, yaitu penambahan atau pengisian data baru ke tabel yang berada pada suatu basis data. Selanjutnya ada query, yaitu pengambilan data dari sebuah tabel sama seperti pencarian lembaran dokumen dari sebuah map. Selanjutnya ada update, yaitu perbaikan atau perubahan isi dokumen di dalam tabel pada suatu basis data. Yang terakhir ada delete atau penghapusan data dari sebuah tabel. Selanjutnya ada beberapa istilah di dalam basis data. Yang pertama adalah entitas. Nah, entitas ini adalah orang, tempat, kejadian, ataupun konsep yang informasinya sudah direkam. Nah, pada bidang kesehatan, entity seperti pasien, dokter, dan juga kamar. Selanjutnya ada field. Field ini adalah di dalam setiap entity mempunyai atribut atau sebutan yang digunakan untuk mewakili suatu entity. Nah, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya NIM atau nomor absen, nama siswa, dan juga alamat. Yang ketiga ada record. Record adalah kumpulan isi elemen data atau atribut yang saling berhubungan dan juga menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Contohnya adalah kumpulan atribut NIP untuk guru, nama, dan juga alamat. Yang keempat adalah data value, merupakan data aktual dari informasi yang disimpan di tiap data elemen. Isi atribut tersebut merupakan nilai data. Yang terakhir adalah key data elemen atau kunci elemen data. Hal ini berarti tanda pengenal yang secara unik atau mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Misalnya, siswa yang mempunyai atribut seperti nomor absen, nama, alamat, tanggal lahir, itu dapat menggunakan key data elemen. Selanjutnya untuk jenis-jenis database, yang pertama ada operational database, atau bisa juga dikenal dengan online transaction processing. Yang kedua ada database warehouse database. Yang ketiga ada distributed database. Yang keempat adalah relational database. Dan yang terakhir adalah
end user database. Untuk pengguna basis data sendiri, yang pertama ada sistem engineer. Ini merupakan tenaga ahli atau yang bertanggung jawab di dalam pemasangan sistem basis data. Yang kedua adalah database administrator atau DBA. Ini adalah tenaga ahli yang bertugas untuk mengontrol sistemnya. Dan admin database ini ada beberapa tugas. Yang pertama mengontrol DBMS, memonitor siapa yang mengakses, dan juga mengatur pemakaian basis data. Yang terakhir adalah end user atau pemakai akhir. Nah, di dalam end user ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah programmer aplikasi. Di sini adalah pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui DML atau Data Manipulation Language yang disertakan embedded dalam program yang ditulis pada bahasa pemrograman induk. Yang kedua adalah pemakai mahir atau casual user. Nah, ini pengguna yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Yang ketiga adalah pemakai umum. Ini pengguna yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui panggilan dari satu program aplikasi permanen. Yang terakhir adalah pemakai khusus. Nah, pemakai khusus ini adalah pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional. Selanjutnya untuk contoh penggunaan aplikasi basis data di dalam dunia bisnis adalah bank, bandara, universitas, penjualan, pabrik, kepegawaian, dan juga telekomunikasi. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat di dalam PPT. Nah, ini untuk contoh basis datanya sendiri. Dan yang kedua, dapat dinyatakan di dalam bentuk skema. Cukup sekian untuk penjelasan materi mengenai penjualan berbasis data dari saya. Untuk tugas bisa dilihat di dalam Google Classroom, ada filenya sendiri. Tolong segera dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.